kemarin ngobrol sama Okavin kan, lu gue punya rakyat banyak, lu mau ini pilpres pilek gitu. Itu dong kita bikin sesuatu, kenapa? Lu kan banyak suka bagi-bagi duit gitu. Kok tahu? Iya. Nah sekarang boleh nggak bagi lebih di komunitas TGFGL? Boleh. Nah ini kita ngobrol lama, bukan kurang lebih 3 menit gitu ya. Jadi udah produknya. Nah yang mau diomongin apa sih The Gadai? Nah The Gadai ini perusahaan pergadaian resmi yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi resmi terdaftar, gitu ya. Nah, waktu kita maju ke OJK bilang apa nilai lebihnya The Gadai sama pegadaian yang lainnya. The Gadai mengerti tentang habitatnya manusia-manusia di Indonesia. Yang CLBK. Chatting lama, belanja kagak. Ya, jadi kan orang hobi dong kalau dia DM sis gitu kan, berapa bro? Gitu. Japri. Nah, jadi coba bayangin kalau misalkan ada manusia yang butuh pada saat itu instan, tapi kemaluannya besar, ya kan? Dia tinggal chatting, cocok ketemu di Indomaret, cocok ketemu di lobi kantor, cocok ketemu di kafe-kafe mall. Nah itu konsep yang pertama waktu ngomong ke OJK. Loh berarti Pak Alung nggak punya cabang-cabang dong? Enggak, kita punyanya mitra-mitra. Nah nanti kita jelasin ya. Nggak cuma minjemin, tapi dapat income ya. Oke, next. Nah ini 3 ekor manusia penggerak engine-nya The Gadai. Yang paling kanan itu Dr. Wanda, CIEM. Beliau masih aktif sebagai dosen di BINUS. Beliau memegang risk dan teknologi di The Gadai. Jadi dia akan sangat mengawasi jalannya alur informasi secara digital, alur transformasi datanya. Kenapa? Karena kita sudah ISO 27001. Itu adalah keamanan data setingkat perbankan punya. Oke. Dan di tengah ada mama namanya Tinawati, ini yang pegang duit. Karena biasanya betina lebih jago pegang duit. Ya. Yang sebelah kiri salesman-nya. Jadi dia yang jualan. Gitu ya. Oke. Next. Nah, cara kerjanya The Gadai gimana sih? Jadi, walaupun kita punya aplikasi, kita tanya dulu barangnya apa. Karena Gadai itu kan fasilitas pinjaman yang dasarnya adalah ada barang jaminan. Jadi The Gadai itu udah pintu terakhir. Orang tidak sempat ke bank, tidak bisa ke bank, atau orang tidak di-approve oleh pinjaman lainnya atau koperasi atau BPR, atau orang yang sakit perut, mesti buru-buru. Nah, baru ke The Gadai, baru ke pegadaian, baru ke teman-teman yang di hijau dan biru, banyak di jalan dan merah. Bedanya, mereka saat door knocking, masuk, selesai, kita ini lebih enak settingan. Aduh, mager-mager tapi BU gitu kan. Nah, lari ke sini. Ya. Nah, barangnya apa aja? Barangnya sangat tidak terbatas. Dari elektronik, kendaraan bermotor, tas, jam tangan, LM, perhiasan, sampai sertifikat rumah. Oke. Nah, apakah si Alung jago semua di situ mengkurasi dan memvaluasi dan taksasi? Enggak, kita bermitra. Jadi kalau ada kemarin ada tas LV masuk, kita tahu tipenya, tanpa lihat barangnya kita udah bisa ngobrol. Oh, pinjaman maksimalnya sekian. Kalau dia sudah oke, ketemu di mana? Di mitra yang memang ahlinya untuk mengautentikasi barang tersebut. Yang kedua, ada jam tangan juga sama, merek A, merek B, merek C. Kita tahu tipenya, kita tahu harganya, kita belum tahu barangnya asli atau enggak. Kalau setuju, ketemu di mitra kita lagi. Kecuali mobil, motor, handphone, elektronik ya, itu ketemunya langsung kita. Karena barangnya sangat umum dan sangat bisa diautentikasi. Nah, kalau untuk kendaraan motor, biasanya nggak usah ketemuan, kirim aja STNK-nya. Dari situ kita bisa tahu backnya berapa, batas ambang gadainya.
Nah kalau setuju baru ketemuan. Jadi nggak buang-buang waktu. Silakan window shopping dulu gitu. Ya, next. Kenapa Gadai itu langkah cerdas untuk semua? Iyalah, yang cerdas baru bisa menggadaikan. Kenapa? Orang lagi buru-buru bego masih pikir-pikir, ya kan? Masih cari teman yang baik. Aduh, kok lu gak pinjemin gua? Padahal dulu gua bantu gua. Nggak begitu, namanya bego ya bego, gitu kan? Jangan berharap bisa pinjam dari temen deh, yang ada sakit hati. Lihat barang di sekitar kita, cari tempat pegadaian yang termurah, terefisien, tercepat. Ya, bukan Gadai, ada yang lain. Tapi ini yang terbaik. Gitu. Kita punya brand, ada jemput Gadai juga. Ini tadi saya bilang, jadi Gadai on demand. Kapan mau dijemput? Setelah komunikasi bisa ketemuan. Next. Private dan secure, betul. Kenapa? Karena kita privasinya kita jaga. Ketemu di mana? Nggak ada ketemu pakai baju-baju Gadai, nggak ada. Secure karena memang datanya secure. Jadi sangat personal. Next. Ya ini sama ya. Next. Nah ini fleksibel ya. Jadi setelah kita bertemu, kita udah gak berkomunikasi lagi seamless, semua berkomunikasi via aplikasi. Kapan jatuh tempo, apakah termasuk Gadai yang ada cicilan atau tidak, naturally atau kebanyakan orang membayarnya tidak cicil ya, tetapi di akhir periode Gadai baru dia bayar. Atau bahkan kadang-kadang kita ada penawaran tuh, mau nggak di top up gitu loh. Nah itu kadang-kadang semua dari aplikasi. Next. Ini produk-produk Gadai. Oke. Perhatian. Gadai selalu punya penawaran 0% untuk biaya bunganya dengan tenor 30 hari, maksimum 100 juta. Selalu. Ya. Jadi seperti biaya produk-produk pinjaman lainnya, ada biaya-biaya lain seperti biaya adminnya, asuransi dan penyimpanan, tapi biaya bunganya 0. Tapi hanya untuk 100 juta up to 30%. So, buat teman-teman yang pengusaha atau yang lagi pas jatuh tempo mau bayar sekolah atau bahkan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya, baru cari pergadaian. Bisa kemana-mana, di compare aja. Tapi kalau simple, malas buka aplikasi, chatting, WhatsApp, udah tahu oh yang 0% apa? Gadai. Gimana cara itu kan nanti kita jelasin ya. Oke, next. Untuk pengusaha-pengusaha juga kita ada yang namanya daily dose. Daily dose ini adalah, pernah nggak sih kita lagi mau gajian tapi duitnya nggak ada? Kalau untuk pengusaha ya. Ada lagi mungkin anak mau sekolah tapi belum gajian. Tapi selisih tinggal 4-5 hari doang nih. Atau ada barang murah, gua nggak tutup sekarang, sayang kelewatan proyeknya. Nah, betul ya? Kita ada produk yang harian top, pakai seirit-iritnya. Jadi nggak ditipat di 1 bulan. 0,2 per hari. Lumayan ya. Oke, itu ngebantu deh buat yang untuk dana talangan harian malah bukan bulanan. Next. Oke, untuk teman-teman yang sifatnya franchise, kita punya produk dagang by The Gadai. Ini hanya bekerja sama dengan prinsipal yang memiliki bisnis franchise, di mana orang yang mau beli franchise tidak dikenakan biaya bunga, tidak dikenakan biaya simpan, tidak dikenakan biaya lainnya. Dia bayar 6 bulan kemudian murni. Jadi kalau misalkan ada orang itu pameran franchise gitu ya, ada yang sebelah kanan kopi A atau gado-gado A gitu ya, di sebelah kiri ada gado-gado boblok. Nah, yang gado-gado boblok karena bekerja sama dengan The Gadai, semua yang pakai baju hijau di depan akan ngomong, "Ci, Bu, dagang dulu, bayarnya belakangan." Nengok gak? Pasti nengok lah, orang udah ke pameran franchise pasti mau beli franchise. Sekarang gimana ceritanya? Dagang dulu, bayarnya belakangan. Nah, pasti orang punya possibility untuk nengok ke yang dengar kayak begituan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita balik, kalau para orang yang minat untuk beli franchise dan kebetulan si franchisernya bekerja sama dengan si The Gadai, dia bisa melihat-lihat dulu. Oh benar ya, bisa 6 bulan baru bayar. Bisa, kenapa? Karena si franchiser bekerja sama dengan The Gadai dengan skema khusus, dia ada bagi hasil usaha sama The Gadai.
Pernah dengar kan kalau beli kartu kredit 0% di toko elektronik? Kurang lebih konsepnya mirip begitu. Cuma bedanya yang dicicil ini enggak 6 bulan kemudian baru bayar tanpa biaya apapun juga. Oke? Jadi ini memang untuk yang orang franchise. Jadi kalau ada Hot Mangkok lah, ada Calvin, kalau ada GoPro ataupun mungkin mau buka pembelajaran kelas-kelas di franchise, welcome, kita ngobrol. Ya, ini gadai produktif. Jadi si pemilik barang menggadaikan barangnya ke gadai, tapi uangnya dia nggak boleh terima. Harus langsung dibayarkan ke penjual franchise sehingga tepat guna. Kalau begitu nyampe lagi ke mereka, langsung banyak bercabang. Ya. Waduh, barang murah tuh kemarin. Wah, lagi nge-sale tuh. Jadi nggak produktif. Karena ini subsidinya kecil sekali. Ya. Next. Oke. Nah, The Gadai membuka kemitraan. Jadi kenapa The Gadai tidak memiliki outlet, tapi kita kemitraan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti di sekeliling kita adalah orang yang butuh dan BU. Tapi kita nggak bisa bantu kadang-kadang, tapi kita bisa cuma kenalin. Nah, kita bilang ada passive income. Yuk, ada berapa macam sih kemitraannya The Gadai? Tengkong. Ya. Ada yang referral, ada yang agen. Next. Ada yang toko, ada yang mitra usaha. Masing-masing dengan persentase yang berbeda-beda. Langsung ke hitungannya. Next. Misal ya, pinjamannya 500 juta, dia ambil tenornya yang 4 bulan, biaya sewa modal per bulan di The Gadai itu 3,5% untuk pinjaman 500 juta ke atas. Oke. Modal kan, berarti kan total pendapatan si The Gadai adalah biaya sewa modal 3,5 dikali lamanya tenor 4 dikali pokok pinjaman. Nah, langsung bagi itu ke kanan. Di manakah teman-teman berada posisinya? Lu bedanya apa kalau referral dan agen? Oke, referral begini. Karena The Gadai berbasis aplikasi, maka siapapun bisa mengunduh lalu menciptakan kode referral sendiri. Sebarin ke link-link. Ke WhatsApp group, linknya gitu ya. Nah, kalau ada yang download dan dia mengunduh aplikasinya, otomatis nama teman-teman sudah nempel tuh. Selama setahun, kalau orang yang mengunduh dari link yang diberikan, pasti ada bagi hasilnya kalau dia bertransaksi. Nah, yang agen kenapa lebih besar? Agen ceritanya begini. Loh, ada teman gue nih mau pinjam. Oke. Jaminannya apa? Ini. Oke. Janjian. Jadi orang ini memang kenal secara personal. Dia merekomendasikan dia datang ke kantor atau ketemu. Ada effort lah, ya kan, ngobrol. Itu lebih besar, 8%. Mitra kok lebih besar lagi, tapi dengan kekhususan. Contoh, ada pertemuan kemarin tuh ada yang jual tas mewah ya, atau bongkol-bongkolan deh, gua tahunya pasti Awan. Ya, kebetulan yang gua kenal untuk tas rada mahal ini dan ahli ceritanya. Jadi seorang bapak ini hanya memiliki kekhususan. Dia ada yang mau jual sepatu, ditawar murah. Sering dong mau jual barang murah, nggak cocok harganya. Padahal barang ini tinggal satu-satunya, barang ini barang kenangan, tapi gue butuh duit. Tapi begitu dijual harganya nggak cocok. Sekarang kalau teman-teman itu pemilik toko, tawarin aja, sayang bu, dijual nggak bisa beli lagi loh. Gadai aja. Jadi dia dapat tuh 18%. Tapi kenapa lu kok dia bisa gede? Karena si toko tersebut memiliki satu kewajiban. Apabila si nasabah tidak melunasi, dia yang harus beli barangnya. Oke. Menguntungkan nggak? Jawabannya menguntungkan. Saya kasih contoh. Jam tangan deh yang gampang ya. Ada satu benda datang ke Blok M, ada toko mitra kita, dia bawa Rolex. Ini jual berapa? 100 juta. Waduh, pasaran masih 150. Pedagang biasanya, pasaran di bos. Gak bisa. Atau lu gadai aja deh 80 juta. Oke, 80 juta. Nah, jadi kalau dia nggak tebus, si toko tersebutlah yang memiliki kesempatan pertama untuk beli. Harga barang itu
80 juta. Ditambah margin sedikit buat kita, tapi masih di bawah 100 juta. Toh artinya dia untung 2 kali kan. Di awal dia memberikan rekomendasi untuk pinjaman dapat 18% dari bagi hasilnya. Kedua, pada saat dia gagal bayar, dia mendapatkan barang yang lebih murah dibanding yang seharusnya. Oke, nah mitra usaha gede nih, 60%. Saya jamin teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak begini. Ada yang datang nih, lu pinjam duit dong. Duit sih ada, gua gak kasih temen gue gitu. Gua kasih kapan dibayarnya? Ada dong, pasti ada ya. Yang kedua, apa minta jaminan aja ya? Pasti tuh, kadang-kadang temen nawarin, lu pegang deh surat rumah gue, lu pegang deh. Kita pikir lagi, kalau gue pegang barangnya temen gue kagak enak, tapi gue gak pegang jaminannya apa? Umum kan? Yang ketiga, ini paling parah, jaminannya udah di rumah kita udah pegang, mau berlian kayak cincin, gelang, sepeda motor, jatuh tempo janji 2 bulan dia kagak bayar. Gue jual temen gue gak jual, duit gue mati di barang. Untung gak seberapa, kurang lebih begitu. Nah sekarang dengan kemitraan ini, rekomendasikan aja ke gadai. Lo ada teman gue nih mau pakai uang, jaminannya mobil, ini STNK-nya. Oh, dibagi hasil berapa? Oh misalnya, enggak, gue jualnya gak mahal-mahal 3%. Oke, kita yang ketemu sama manusianya, kita kurasi barang jaminannya, kita tentukan valuasinya, apakah si mitra usaha kita itu kasih pinjamannya ketinggian atau kemurahan. Kalau semua udah oke, jalanin. Jadi si mitra ini yang punya uang. Saya Degada yang mengkurasi, memvaluasi, mentaksasi. Jangan sampai si mitra kita ini ketemu satu barang palsu, yang kedua kasih harga ketinggian, yang ketiga dia nggak punya dasar hukum untuk melakukan eksekutorial terhadap barang jaminannya dari si peminjam. Jangan lupa, dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita pinjam meminjam pribadi, sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau kita sering, lo dicomot pasti. Ada hukumnya. Oke? Nah itu mitra usaha. Ada yang mau tanya sebelum gue lanjutin yang lebih heboh? Lanjut. Oke. Fasilitas khusus untuk keluarga GFGL. Udah tahu dong, Degada pasti ada dana talangan 100 juta. Tapi kalau buat GFGL naik 200 juta. Ya. Tenornya sama, biaya-biayanya sama, tapi tiket size-nya kita naikin. Ya. Biasa orang cuma bisa datang, ada promo 100 ya? Ada. Tapi gue dari Kohalfil. Gue lihat nih, oh ada di GFGL, naik 200. Yeay. Ya. Oke. Tapi ada tapinya. Next. Kalau yang kemarin daftar dan udah kasih data lengkap ke Erwin, di hari ulang tahunnya atau di bulan tersebut, limitnya naik lagi 100 juta. Jadi 300 juta. Kolong, siap. Oh iya, siap. Sukses Kolong. Ada lu makin sukses gua. Ya, jadi khusus untuk GFGL ini benar-benar bisa dipakai. Tapi ingat ya, ini pinjaman dengan sistem gadai. Artinya basicnya lihat adalah apa sih barang jaminannya. Tapi karena lu orang adalah dari GFGL, maka fasilitas ini kita keluarkan. Kalau orang biasa cepet 100, maaf, kebiasaan. Tapi kalau misalkan orang GFGL naik ke 200, tapi kalau dia berulang tahun naik lagi 100. Jadi total 300 juta dengan Next. What's next? Degadai sebentar lagi syariah. DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya udah ada 2 di kantor. Masih berkonsultasi dengan DPN MUI. Habis itu baru kita ke OJK. Jadi kita tuh senang OJK yang sebegitu galaknya letoy kalau ketemu MUI, gitu kan? Sangat letoy. Jadi kita bilang ini market yang besar. Jadi saya juga belajar mengenai akad-akad yang dipakai untuk pinjaman, ya.
Saya juga orang hukum, saya ngerti faraid karena di salah satu firma keperdataan keluarga saya mengkonsultasikan untuk urusan-urusan perkawinan segala macam. Next. Oleh sebab itu kita ikuti dengan umroh by The Gadai. Oke, sama ini semua akadnya sudah disesuaikan dan ini sifatnya bukan perorangan, tetapi kalau ada grup. Jadi si grup ini yang datang ke The Gadai membicarakan kondisinya. Bagaimana komunitas ini bisa umroh, bagaimana komunitas ini bisa dimudahkan untuk pergi dan juga tentunya aman, sesuai lah ya sama agamanya gitu ya. Next. Kadang ada degajian. Tenang. Ini seru gamenya. Degajian ini adalah untuk kebebasan finansial demi kesehatan mental karyawan. Gue pengusaha, ya kan? Karyawan cukup banyak. Sering gak sih ngeliat karyawan kita kayak ayam ketelek pekok gitu kan? Gitu ya. Apapun masalahnya ujung-ujungnya butuh duit. Larinya ke pinjol. Ini enggak. Jadi kalau memang di teman-teman punya tempat usaha memiliki HRD, ngobrol sama kita, kebutuhan karyawannya kita yang talangin. Jadi contoh ya, yang paling basic nih, karyawan ini gajinya 2,6 juta per bulan. Dalam 1 bulan kerja 26 hari. Berarti sebetulnya pro ratanya 1 hari 100.000. Oke? Kalau dia sudah berjalan kerja di hari ke-6, karyawan tersebut boleh tarik 500.000. Pakai dulu deh, karena apa? Token listrik habis, pulsa habis. Terus bayar gimana? Nanti pas gajian. Jadi HRD-nya bekerja sama kita potong. Itu level 1. Level 2, cari karyawan bagus itu susah kan? Sangat susah. Apa yang kita bisa bantu adalah fasilitas. Jadi di beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita, ada certain atau karyawan-karyawan diberikan limit yang lebih besar. Kalau yang level 1 tadi berdasarkan hari kerjanya, yang level 2 berdasarkan persentase. Contoh, oke lo karyawan dikasih 50% dari gajinya setiap bulan. Yang level 1, kalau dia per hari, kalau level 2 enggak. Dia boleh habis sekaligus. Karena kadang-kadang kebutuhannya lebih besar. Tapi karyawan ini sudah loyal. Nah, ini kurang lebih gajian. Jadi kalau ada yang butuh, daripada mengganggu keuangan perusahaan ya, gue gak kasih pinjam karyawan ngambek, gue juga goyang-goyang. Udah deh, seluruh HRD-nya atau ownernya ngobrol sama si Alung. Bunganya 0%, bayar admin aja, bahkan izinnya kita sesuaikan dengan pemakaian aplikasi namanya. Karena kalau enggak, sekali lagi, saya orang hukum, saya punya firma hukum, ini sebetulnya pinjaman. Banyak orang yang melakukan, ini tidak berizin OJK, saya berizin. Jadi ini termasuk dengan gadai gaji. Itu diperbolehkan. Oke, ada lagi nggak sih di sini? Udahlah, nggak usah tentang cerita aja sedikit lah ya. Saya punya moto everyone is number one. Kenapa? Karena semua orang bagi saya rata. Pada saya di posisi di bawah, saya bilang lu jangan takut ngeliat ke atas. Pada saat kita di atas juga jangan pernah lupa lihat ke bawah. Karena everyone is number one. Ya. Saya cuma mau jelasin aja. Yang di atas itu Gadai udah tahu. Yang kedua itu Tinum Sukses Jaya adalah distributor LG. Jadi kalau bapak ibu pernah ke bandara melihat ada kayak begini-beginian nih, pesawat, delay segala macam, itu LG, itu dari Alung ya. Nah, Nobilindo kabinet itu saya mensuplai furniture untuk hotel, perumahan, apartemen. Jadi itu kalau misalkan kayak di Puri Orchard, apartemen Puri Orchard ada yang tahu, nah itu saya kerjain 2 tahun. Sekarang saya lagi kerjain LRT dibantu pemerintah. Jadi saya bikin itu. Nah, yang keempat itu Ohana Satu Selamanya, ini berhubungan dengan literasi pendidikan saya sebagai sarjana hukum dan lawyer. Tapi saya sudah bersumpah tidak beracara. Saya hanya memberikan advisory.
Mengkhususkan ke keluarga salah satu bintang tamunya kemarin di podcast saya, Pak Kaptin, ya, membahas cerita yang setiap kali berulang-ulang, gitu ya. Tapi saya kemas dengan santai. Kemarin kita bahas sama Pak Kaptin adalah warisan itu tidak bisa dibagikan, fakta atau hoax. Nggak ada tahu kan? Nah, judul sebelumnya anak luar kawin sah. Judul sebelumnya lagi jutangkor, judi, hutang, dan pelakor. Judul sebelumnya lagi kita ada pre-love marriage. Luar biasa. Yang rebutan nikmatnya istri sirih. Kontroversial kan? Ya kan? Tapi tenang, kita Nontonnya di mana, Bro? Hah? Tahu nontonnya di mana? Transvision. Di Transvision TV selalu. TV cable, Transvision, atau di YouTube-nya nanti pasti kita share. Memang judul-judul ini kita sengaja kontroversial kan, supaya enak didengar, was-wasnya dapat, tetapi sifatnya edukatif kok. Supaya kita tetap di jalur yang benar. Betul ya Bapak Calvin ya? Oke, sekian. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang The Gadai, gampang ngafalin 0896 1789 1789. Jangan cepet-cepet tuh. 1789 1789. Nah, itu nomornya, nomor The Gadai. Oke. Nggak ditaruh di sini sama teman-teman, jadi lupa. Yes, kalau ada yang mau ditanya mengenai barang jaminan atau apa? Oke, kita buka sesi pertanyaan langsung untuk 3 pertanyaan. Oke, Bapak, Pak Yosef, Perkenalan, nama saya Yosef. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanya aja langsung karena lihat produknya bagus. Siap. Bagaimana jadi agentnya? Mitra maksudnya ya. Mitra itu kita nanti ada PKS, perjanjian kerjasama. Lalu biasanya kalau yang udah kenal begini rata-rata maunya jadi agent, ya kan? Karena mungkin melihat sekelilingnya banyak teman-teman pengusaha, sekelilingnya banyak orang yang butuh, mereka pasti langsung jadi agent. Janjian sama Alung, silakan. Alung 0817 999 1789. Tapi kalau di grup udah ada, di grup ada kok. Ya. Di grup sudah ada. Udah ada, betul-betul kata kamu yang suka skip aja gitu ya. Ya, next tadi. Sebelum ke sini tadi dikasih hadiah dulu yang nanya, ya, Pak. udah dikasih hadiah, udah voucher ya. Oke, Pak, silakan. Terima kasih, Pak Alung. Yes, Pak. Nama saya Bapak. Apa Mas? Saya mau nanya, tadi kalau untuk yang barang jaminan, Yes. Rumah, bagaimana kalau rumah? Pak? Itu satu. Kedua, bagaimana kalau kasusnya dia take over? Apakah itu ada juga seperti itu? Terima kasih, Pak. Rumah, oke. Jaminan itu terbagi dua, aset bergerak dan tidak bergerak. Ya, yang tadi saya ngomong kebanyakan kan bergerak, namun sertifikatnya saya tidak bahas lebih detail. Kenapa? Karena sertifikat bisa nggak? Bisa, Pak. Satu, tapi limitnya kecil, hanya 25% dari market price. Oke. Yang kedua, penelusuran terhadap legitimasi si pemilik aset untuk menghindari gugatan terhadap waris itu juga saya telusuri dulu, Pak. Belum lagi ada yang datang, ini aset rumah bokap gue nih loh, tapi bokap gue boleh loh kasih gue sebagai jaminan. Nah, hal-hal itu banyak, tapi jawabannya bisa, Pak. Ngobrol, diskusi. Yang kedua, take over. Take over itu sangat bisa, Pak. Jadi misal aset Bapak ada di satu bank, lalu ada bank lain yang ingin men-take over. Cuman biasanya bank ini ketemu bank ini, ada yang bisa langsung take over, ada yang karena produknya berbeda nggak mau langsung. Dia mesti sertifikat on hand namanya. Kita ada itu. Jadi selama ada offering letter dari bank yang mau take over, lalu kita minta surat dari sekarang bank yang existing, saya lunasin ke bank yang existing, sertifikat tentang saya, lalu kita bersama-sama ke bank yang memberikan offering letter. Ada, Pak. Nah, itu biasanya orang pakai yang daily dose, karena jaraknya nggak nyampe 2 minggu, Pak. Ada, Pak. Cukup, Pak Bapak? Next. Oke, next-nya. Oke. Iya. Saya tanya. Iya, boleh. Oh, terima kasih. Boleh berdiri, Bu? Berdiri, boleh berdiri. Oh, berdiri. Jangan. Kenapa?
malu. Rumah luar besar. Oke. Baik. Mau tanya Pak, bagaimana kalau saya mau jadi agen? Oke, pertanyaannya sama nih dengan si Bapak. Jadi di grup udah ada nomor telepon saya. Di Japri. Di Japri, ya di Japri, betul, di Japri aja. Nanti teman-teman yang memakai kaos negara pasti akan menghubungi. Lalu dilanjutkan dengan penandatangan PKS. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Aman. Tapi kan saya kenapa? Jeruk akan jeruk. Oh, tidak, boleh. Kamu aja ya, boleh Kak? Diwakili saya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang jadi kemitraan Japri aja, nomornya udah ada di grup, pasti nanti akan direspon. Wong itu namanya cabang toko kok, masa nggak ditelepon pasti. Terima kasih, terima kasih. Oke, itu pertanyaan ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya, bisa tanya langsung ke timnya Ko Aruk ya Ko, yang pakai kaos. Pakai baju negara semua di belakang. Tuh, udah kompak tuh ya. Ya, kaosnya udah negara di ya. belakang ya. Jadi mungkin kalau sekarang kayak ada yang malu bertanya ya, mau bertanya sudah sesat di jalan. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau nanya di luar forum masih ada waktu ya setelah acara. Oke Ko Aruk, thank you so much.